kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang klasifikasi makhluk hidup. Materi ini bisa dipersiapkan untuk kalian persiapan masuk jenjang SMP kelas 7 supaya kalian nanti setidak-tidaknya sudah mendapatkan sedikit gambaran tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita belajar tentang bagaimana klasifikasi makhluk hidup, lebih baiknya kita akan mengenal bagaimana sejarah klasifikasi makhluk hidup itu sendiri. Filsuf Yunani yang bernama Aristoteles mengklasifikasi makhluk hidup terdiri dari tumbuhan, khusus untuk makhluk hidup yang berklorofil yang bisa membuat makanannya sendiri. Tumbuhan digolongkan menjadi pohon, semak, herba. Nah, kemudian hewan digolongkan merupakan makhluk hidup yang tidak berklorofil. Dalam artian di sini bahwa hewan tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Hewan diklasifikasikan ke dalam hewan yang hidup di air, hidup di udara, dan hidup di darat. Nah, kita akan lanjutkan kembali. Klasifikasi menurut Aristoteles, ya kalian bisa perhatikan gambar di sini adalah hewan. Tadi dikelompokkan dalam yang hidup di darat, udara, dan di air. Sedangkan tumbuhan ke dalam kelompok pohon. Contohnya kalian bisa lihat dari gambar itu, semak-semak dan herba. Herba di sini adalah tumbuhan yang memiliki bunga seperti contoh di gambar tersebut. Pada tahun 1735, Carolus Linnaeus mengembangkan sistem klasifikasi baru berdasarkan persamaan ciri, yaitu struktur, tubuh, atau bentuk. Berdasarkan tubuh atau bentuk tumbuhan itu sendiri. Ukuran, warna, dan cara memperoleh makanan. Nah, menurut Linnaeus, sistem klasifikasi itu dibagi atau terdiri dari memberi makna dari dua kata untuk tiap jenis organisme. Kata pertama adalah nama genus atau marga, dan kata kedua merupakan petunjuk teknis untuk menggolongkan tumbuhan itu sendiri. Seperti contoh, tanaman padi memiliki nama ilmiah Oryza sativa L. Nah, kita akan melihat mengapa dinamakan Oryza sativa L. Nah, Oryza adalah nama marga, sedangkan sativa adalah petunjuk jenis, sedangkan huruf L merupakan singkatan dari nama orang yang mengklasifikasi, yaitu Linnaeus. Jadi Oryza sativa L nama Latin untuk tanaman padi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan klasifikasi makhluk hidup. Ya, terdiri dari takson, di sini ada kerajaan, filum, kelas, bangsa, suku, marga, jenis. Demikian untuk kelompok kucing, anjing, dan belalang. Setidaknya kalian sudah mengenal nama-nama itu. Nah, tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama untuk mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, tentunya supaya kita mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, agar kita mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan kita juga, manusia tentunya. Yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup itu sendiri. Nah, kita akan mengenal di sini ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Sekarang kita akan melanjutkan tentang klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi dikelompokkan menjadi 5 kingdom.
yaitu 1. Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi atau jamur, Kingdom Plantae atau tumbuhan, dan yang terakhir Animalia atau hewan. Sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang Kingdom Monera. Kingdom Monera merupakan anggota dari Kingdom Monera yang terdiri dari makhluk hidup bersel satu yang memiliki struktur sangat sederhana. Jadi makhluk hidup ini tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita, tapi harus menggunakan alat. Salah satunya adalah mikroskop. Nah, contoh gambarnya di sini adalah contoh Kingdom Monera, Chloe, Capsa, Nostoc, Spirilla, Basilia, Oscillatoria, dan Choci. Ini gambar-gambarnya sangat sederhana selnya ya, tidak terlalu ruwet. Sekarang Kingdom Protista merupakan makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Tetapi di sini ada 3 ciri khusus untuk Kingdom Protista, yaitu menyerupai tumbuhan, yaitu memperoleh makan dengan cara fotosintesis. Yang kedua, ada yang menyerupai seperti hewan, walaupun ini tumbuhan. Yang ketiga, ada yang menyerupai jamur, yaitu memperoleh makanan dengan memakan organisme lainnya. Nah, ini contoh-contoh Kingdom Protista. Yang paling kiri kalian perhatikan di sini bersel satu, bentuknya mirip hewan, namanya Paramecium. Yang tengah yaitu seperti jamur, seperti tumbuhan, namanya jamur lendir. Nah, yang paling kanan hampir mirip tumbuhan juga, namanya Euglena. Setidaknya kalian mengerti bahwa ini bahasa Latin dari golongan Kingdom Protista. Sekarang kita memasuki pada Kingdom Fungi. Fungi termasuk makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak dan bersifat heterotrof. Mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri, tidak bisa melakukan fotosintesis. Ciri-cirinya mempunyai inti sel, mempunyai dinding sel. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil. Dan yang terakhir, tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Seperti kita saja ya sekarang, only stay at home ya, tidak bisa kemana-mana. Nah, sekarang Kingdom Fungi. Fungi itu jamur ya, nama latinnya jamur. Di sini kalian perhatikan beberapa bentuk jamur yang ada di sekitar kita. Mungkin ada banyak jenisnya, cuma di sini Misapi kita akan sampaikan 3 poin penting aja, yaitu Basidium micota, dan yang bagian tengah yang merah menyala Fly Agaric Mushroom. Nah, yang paling kanan Santerelle Mushroom, nama Latin ya, namanya cantik-cantik. Sekarang kita memasuki Kingdom Plantae, tumbuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Misapi tidak akan membahas sampai pembagian hewan atau animal, tapi hanya sampai pembahasan pada Kingdom Plantae, karena ini merupakan pengetahuan awal sebelum kamu memasuki jenjang SMP. Merupakan organisme multiseluler dan eukariotik. Nah, seperti apa ini eukariotik, nanti di jenjang SMP akan dibahas oleh guru biologi kalian ya. Yang kedua, dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrof. Nah, yang ketiga, sel-sel tumbuhan multiseluler membentuk jaringan dan organ. Berikutnya, sel tumbuhan mempunyai dinding sel dan berkembang biak secara seksual dan aseksual. Untuk poin 2 ini juga nanti akan diperdalam lagi kalau kalian sudah memasuki mata pelajaran biologi di SMP. Nah, yang tadi sama dengan pembahasan sebelumnya, Kingdom Fungi.
just stay at home alias tidak bisa berpindah tempat. Tidak bisa berpindah tempat dengan sendirinya. Nah, kita lanjutkan. Kingdom plantae atau tumbuhan digolongkan menjadi lumut, tumbuhan tidak berpembuluh. Yang kedua, paku-pakuan. Yang ketiga, tumbuhan biji, merupakan tumbuhan berpembuluh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang lumut. Ciri-ciri lumut secara umum sebagai berikut. Memiliki bentuk menyerupai akar, disebut rizoid. Terdiri dari rizoid, batang, dan daun, tetapi bukan akar, batang, dan daun sejati, hanya menyerupai, jadi tidak sebenarnya. Yang kedua, tidak ditemukan adanya jaringan pembuluh pada alat tubuhnya. Pengangkutan air dan garam mineral berlangsung dari sel satu ke sel yang lain secara lambat. Yang ketiga, habitatnya di tempat lembab atau basah. Yang pembahasan sebelumnya kalian sudah belajar sains tentang xerofit, higrofit, dan hidrofit. Nah, termasuk di sini adalah contoh tanaman lumut. Yang keempat, tubuhnya berukuran sangat kecil, yaitu hanya setengah senti atau paling besar 15 cm. Dan yang terakhir, daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase kawin, gametofit, dan tidak kawin, sporofit, yang disebut dengan metagenesis. Oke, Misabi rasa cukup. Thank you for watching. God bless you all. And just stay safe, stay healthy, stay spirit. Bye-bye.